Saya Ahmad Yani, Ketua Lembaga Dakwah Khairul Ummah. Oke. Khairul Ummah itu lembaganya pakai singkatan LPPD, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Dakwah Khairul Ummah. Kata Khairul Ummah itu diambil dari surat Ali Imran ayat 110. Kuntum Khairul Ummah. Dakwah itu kan mengkomunikasikan ajaran Islam kepada berbagai pihak. Maka bentuk yang dilakukan dalam rangka itu adalah mengkader para dai, mengkader khotib. Bisa dalam bentuk pelatihan sehari 2 hari, baik diselenggarakan sendiri atau yang sifatnya diundang, artinya pihak lain yang menyelenggarakan. Ada yang berupa kursus dakwah, berlangsung 3-4 bulan, seminggu sekali belajarnya. Itu yang dilakukan. Yang kedua, kita punya namanya Korp Mubalik, ikatan dai-nya. Sehingga kami melayani permintaan khotib mubalik yang diminta dari masyarakat. Masyarakat itu kan bisa perorangan atau keluarga. Misalnya di keluarganya ada kegiatan keagamaan yang membutuhkan ustadz untuk ceramah. Apakah itu pernikahan, resepsi pernikahan, akikah, pindah rumah, dan sebagainya. Lalu ada penerbitan buletin selembar seperti ini. Ya, buletin. Ada juga dalam bentuk penerbitan buku. Ya, buku-buku ini diterbitkan untuk dijual. Kami mengutus ustadz untuk misalnya khutbah di suatu tempat. Nanti kita berkomunikasi kepada pengurus masjid yang menyelenggarakan kegiatan itu, apa respon mereka terhadap si ustadz ini. Bagus, kurang bagus, kalau bagusnya apa, kurang bagusnya apa. Meskipun kalau dinilai bagus, itu ada juga indikasi. Misalnya pengurus masjid itu minta lagi, tolong yang diutus ustadz ini. Oh, berarti ustadz ini dinilai bagus. Bahkan ada juga yang jadi dia milih, tolong diutus ustadz A, B, C gitu misalnya. Kalau yang D jangan, misalnya begitu. Jadi itu cara kita berkomunikasi, minta masukan. Kita juga bertanya kepada para ustadz apa kendalanya di dalam melaksanakan tugas dakwah, dari mulai kendala teknis, kendala konten, materi, dan seterusnya. Nah, kita semua akan selesaikan itu. Yang perlu dikembangkan adalah konten-konten dakwah yang menggunakan media sosial. Cuma kan itu juga membutuhkan tenaga khusus kalau mau diseriuskan. Jadi biasanya kalau mau diseriuskan ya harus ada tim, dan tim itu kan setidak-tidaknya terkait juga dengan masalah pendanaan. Karena
ketika kita memanfaatkan media meskipun biasa-biasa saja, kalau mau diurus secara serius ya harus ada petugasnya secara khusus. Lalu pengembangan dakwah di daerah-daerah itu juga perlu dikembangkan. Selama ini sih sifatnya kami menunggu yang berupa undangan, atau kalau ada pihak-pihak yang mendonasikan dananya untuk diselenggarakannya kegiatan dakwah di daerah, terutama berupa pelatihan dai, khotib, manajemen masjid, majelis taklim, itu biasa diselenggarakan. Nah, ketika ada lembaga lain yang mendonasikan dana dalam rangka itu enak. Kita tinggal komunikasi dengan orang di daerah untuk menyelenggarakan, dana ditanggung dari sini. Terutama daerah-daerah terpencil itu pernah kita lakukan ke Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, ke Papua, dan berbagai daerah, ke Maluku, sehingga kita bisa menyelenggarakan kegiatan pelatihan di daerah-daerah itu dengan dana dari sini. Ada donasi yang sifatnya perorangan, orang sifatnya berinfak untuk dakwah, infak dakwah. Tapi ada juga yang sifatnya kelembagaan, misalnya lembaga zakat. Nah, itu bagus kalau ada perhatian pada aspek itu. Yang sekarang ini mungkin karena dana yang terhimpun tidak sebanyak yang dibutuhkan, sehingga hal-hal semacam itu kurang mendapat perhatian. Misalnya menyampaikan pesan-pesan dakwah melalui WA, baik WA group maupun dalam bentuk broadcast, pesan siar yang disampaikan langsung ke nomor-nomor orang yang disampaikan kepadanya. Begitu juga materi dakwah yang dibuat format PDF lalu disebarluaskan melalui WA, dan itu tersebar kemana-mana. Selain ada berupa blog misalnya yang orang bisa akses, sehingga orang bisa mendapatkan materi-materi dakwah melalui media-media sosial itu. Itu yang kita lakukan selama ini. Sejauh-jauhnya orang terpencil, kalau WA sih mereka masih dapat. Udah. Tapi kalau nonton video ceramah durasinya sekian menit, itu kan mereka juga terkendala, misalnya menyangkut paket internetnya, sehingga kalau dikirim melalui WA, meskipun kita tidak tahu seberapa banyak orang yang membaca, dan tidak semua orang yang membaca itu memberikan respon secara langsung. Kalau di YouTube itu kan kita bisa lihat yang nonton berapa orang. Nah, itu begitu. Ya, yang penting kita menyebarkan saja sebagai kewajiban di dalam berdakwah, untuk membantu khususnya para dai di daerah-daerah. Ada juga mereka membeli buku, karena ada buku khutbah, buku materi dakwah, sehingga mereka membeli buku untuk digunakan. Ya, salah satu masalah penting adalah dukungan dana, sehingga kalau ada pihak-pihak yang mau
memanfaatkan dananya bagi keperluan dakwah, itu sesuatu yang bagus. Sedangkan lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga zakat itu juga harus mengalokasikan dana untuk kepentingan dakwah, karena salah satu asnaf di dalam zakat itu adalah asnaf fi sabilillah. Asnaf itu orang yang berhak menerima zakat, kan ada 8 kelompok. Nah, 8 kelompok, satu diantaranya adalah fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, dan dakwah bagian dari perjuangan di jalan Allah itu. Begitu juga dengan dana wakaf misalnya, yang juga bisa dialokasikan untuk dakwah. Misalnya kita bikin buku khutbah edisi wakaf, sehingga orang bisa berdonasi, mewakafkan hartanya untuk diwujudkan dalam bentuk buku khutbah, sehingga buku khutbah itu dikirimkan kepada masjid-masjid atau kepada dai-dai di daerah-daerah. Misalnya, ya artinya buku dakwah, buku khutbah edisi wakaf itu sudah tersebar ke berbagai daerah, apalagi daerah-daerah yang memang jauh, minoritas, ekonominya sulit, seperti Nusa Tenggara Timur.